Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwatal iman, saudara kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, maha suci Allah yang masih mengembalikan kepada kita kehidupan. Alhamdulillah, bukan hanya kehidupan ruh yang dikembalikan ke jasad kita, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kehidupan hati, keimanan. Dan inilah yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan yang sesungguhnya, saudaraku, adalah kehidupan hati, bukan kehidupan jasad. Jasad hanyalah tempat mendiam, tetapi azas, asal dan inti kehidupan manusia ada di sini. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengisyaratkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini. Ketakwaan itu ada di sini. Dan fenomena yang banyak dihadapi oleh mayoritas kaum muslimin hari ini, bahkan juga di kalangan penuntut ilmu, yaitu kekhusyukan mazhar, tetapi hati resah, gelisah, tidak mendapatkan kekhusyukan. Saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin tahu sampai di batas mana kekhusyukan hati Anda terhadap Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah ketika Anda salat. Pernahkah satu hari dalam kehidupan Anda merasakan kerinduan yang sangat begitu menggebu-gebu untuk melaksanakan ibadah salat? Seperti kerinduan Anda terhadap dunia Anda tatkala Anda lama berpisah dengan anak, istri atau orang yang sangat Anda cintai. Lalu tiba saat perjanjian untuk bertemu, apa yang Anda rasakan? Kerinduan yang menohok-nohok membuat Anda tidak sabar dan ingin bergegas. Ini awalnya kekhusyukan itu. Sehingga tatkala Anda bertemu, Anda merasakan kebahagiaan, rasanya manis dan indah hari tersebut. Dan itu adalah hari yang tidak bisa Anda lupakan. Tidakkah Anda lihat, wahai saudara-saudariku, wahai kaum muslimin, betapa mukmin sejati Rasulullah SAW pemimpinnya dan para salafus saleh, para sahabat. Saat-saat salat itu adalah saat yang paling mereka nantikan dan saat yang mereka rindukan. Karena itu adalah saat bertemu dengan zat yang paling dia cintai dan yang paling berhak untuk dia cintai. Bandingkan dengan kita. Saudaraku, Anda ada janji dengan siapa? Coba lihat. Hari ini Anda punya janji dengan siapa? Akan datang salah seorang syekh, misalnya dari Timur Tengah, ulama-ulama kita. Bagus. Anda akan menandakan jadwalnya. Syekh fulan, hafizahullah ta'ala, datang ke Lombok, ke Mataram, punya jadwal kajian, kata wa kata. Hari itu Anda akan tandai di kalender, di almanak. Tatkala tiba saatnya, Anda pun diminta untuk mendampinginya. Datang panitia kepada Anda, fulan, kenapa? Anda tolong nanti mendampingi syekh di tempat dia istirahat. Subhanallah, alangkah bahagianya hati itu. Alangkah bahagianya, bahkan barangkali Anda akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pribadi Anda yang akan Anda sampaikan kepada beliau. Ini kesempatan. Barangkali di majelis Anda tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Saat Anda berdua, Anda akan siapkan pertanyaan-pertanyaan itu. Atau anggaplah contoh lain.
Salah seorang dari kita misalnya dipanggil untuk forum-forum resmi misalnya. Dipanggil salah seorang kaum muslimin, dipanggil oleh gubernur misalnya. Di forum resmi dan akan dimintakan nanti di forum itu memberikan sepatah dua kata. Maka dia akan menandakan jam, waktu, saat untuk bertemu itu. Dia tanyakan hari, jam. Dan dia siapkan di konsep apa yang akan dia sampaikan nanti. Dan barangkali sebelum berangkat itu, dia bersiap, saya pakai pakaian apa? Setelah dipakainya dia akan bercermin lagi. Pantas tidak saya seperti itu? Sepatu, sendal. Barangkali dia akan coba di depan cermin itu berbicara, menyampaikan apa yang akan dia sampaikan. Ya akhi, pernahkah satu hari saja, satu kali saja dalam kehidupan kita, untuk sholat itu kita betul-betul bersiap-siap seperti itu? Lebih daripada itu, mana hati kita? Pernahkah kita dalam kehidupan kita, kita menanti-nantikan saat sholat itu? Bukan menunggu azan. Azan berkumandang pun terkadang kita katakan, baru azan, santai saja, belum qomat. La ilaha illallah. Salafus salih, Ali Zainal Abidin, berkumandang azan, pucat pasi wajahnya, berwuduk menggigil dia. Ketika ditanyakan kepadanya, ya imam, kenapa anda seperti ini? Apa jawabnya? Tidakkah anda tahu di hadapan siapa anda akan berdiri? Lihatlah wahai saudara-saudariku. Salah seorang dari kita barangkali ketika dia berbicara di hadapan manusia yang dia segani, dia kagumi, dia akan berbicara dengan sopan santun. Dia akan memilih bahasa, kata-katanya. Terkadang melembutkan suaranya. Terkadang dia pun tidak berani menatap dengan tajam. Anda salat seperti apa? Anda berdiri di hadapan siapa? Yang menciptakan anda, yang memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Memberikan kebaikan kepada anda, menyelamatkan anda dari segala keburukan dan mara bahaya. Ini fenomena dan ini masalah yang kita hadapi. Zahir kita khusyuk. Saya tidak katakan siapa-siapa kita. Zahir kita khusyuk, tetapi hati kita la ilaha illallah, entah kemana perginya. Bahkan di dalam salat, barangkali seseorang itu, kalau dia salat sendiri, kalau bukan salat berjamaah, barangkali lupa dia entah berapa rakaat dia salat, ragu dan bimbang dia. Rasulullah SAW lihat, salat itulah tempat dia meraih ketenangan dan ketentraman. Tidakkah anda saudaraku pernah mendengar beliau berkata kepada Bilal, "Arihna bis salati ya Bilal." Beri kami rehat. Arihna, ketenangan, ketentraman. Dengan apa? Dengan salat. Beliau apabila menghadapi masalah-masalah yang berat, perkara yang berat, laji'a ila salat. Beliau segera salat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam risalahnya kepada salah seorang sahabatnya, mukmin yang sesungguhnya itu, waktu salat itu adalah waktu yang paling dirindukannya. Sebaliknya orang-orang yang hatinya masih dilumuri oleh dunia, penuh dengan syahwat, dan itu adalah kita. Waktu salat itu adalah waktu yang sangat berat bagi kita. Waktu yang sangat berat. Tahukah anda saudara-saudariku, sebagian dari kaum muslimin itu, sebagian dari kita sanggup tidak tidur semalaman atau bisa bangun tepat waktu di tengah malam bukan untuk sholat, tetapi menanti pertandingan bola klub kesayangannya. Berhala. Dia bangun, tetapi bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang saleh dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a." Tatajafa junubuhum, punggung badan mereka itu jauh dari tempat tidur. Untuk apa bangun mereka? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, untuk memohon, bermunajat, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut dan harap. Maka itu orang-orang yang seperti itu dahulu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika Ma'rakah Khadijiyah, perang Khadijiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas malam itu sedang berkeliling melihat kondisi prajuritnya di kem-kem tersebut, perkemahan tersebut. Letih, lelah, berperang, memacu kuda di antara debu-debu dan di antara kilatan pedang. Siang harinya membuat banyak prajuritnya terlelap tidur. Lalu dia melihat masih ada lentera yang hidup. Dia dekati, ternyata ada yang sholat di sana. Apa kata beliau? Min huna ya'tin nasru insyaallah.
Dari sinilah datang kemenangan itu insyaallah. Karena salat itu adalah kekuatan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Itu adalah kekuatan orang-orang yang beriman. Orang-orang mukmin sejati, wahai saudaraku, kaum muslimin. Salat yang paling dicintainya itu adalah salat yang panjang bacaannya, yang khusyuk, tumakninah. Sementara orang-orang yang hatinya diselimuti oleh hubbud dunya wa syahwat, cinta dunia dan syahwat, salat yang paling berat bagi dia itulah dia. Dan salat yang paling disukainya adalah salat-salat yang ringkas, pendek, ayat-ayat pendek. Kalau dia dapatkan imam yang sujud, rukuk dan sujudnya panjang, membaca ayat panjang, menggerutu di hatinya. Imam ini terkadang beralasan pula, ini imam ini tidak peduli. Rasulullah SAW saja menegur Mu'adz radhiyallahu anhu ketika dia salat membaca ayat-ayat yang panjang. Padahal yang dibaca bukan ayat-ayat yang panjang. Ini kondisi manusia. Bagi seorang mukmin, saat yang paling menyedihkan, berat bagi dia adalah saat imam mengucapkan Assalamualaikum. Itu yang paling membuat dia sedih. Dia berpisah dari zat yang maha dicintainya. Tetapi orang-orang yang cinta kepada dunia, melebihi cinta kepada akhirat, itu yang paling dinanti-nantinya. Ketika imam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, lega dadanya. Ini kondisi kita. Kenapa? Karena kita kehilangan kekhusyukan di hati. Kekhusyukan kita lebih banyak kita tampakkan dalam mazhar, penampilan-penampilan yang ada di luar. Ini penyakit yang harus kita perbaiki, saudara-saudariku. Ini penyakit yang harus segera kita analisa pada diri kita masing-masing, lalu lihat dari mana asalnya. Rasulullah SAW sangat berlindung. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa', min ilmi la yanfa', wa nafsin la tashba', wa qalbin la yakhsha', wa nafsin la tashba', wa da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berawal dari ilmu yang tidak bermanfaat inilah, maka Rasulullah lanjutkan, dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati, dan wa nafsin la tashba wa qalbin la yakhsha. Dari ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian dari nafsu yang tidak pernah puas, kemudian juga aku berlindung dari hati yang tidak khusyuk dan doa yang tidak dikabulkan. Lihat, semuanya saling berkaitan, saudara-saudari. Ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu kalau tidak bermanfaat, maka penyakit kedua datang. Apa? Nafsu yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Orang kalau dia sudah menuntut ilmu, berapa lama kita telah menuntut ilmu, saudara? Berapa umur Anda? 30, 40, 50? Berapa lama Anda telah lewatkan untuk duduk di majelis ilmu? Berapa ustaz yang telah Anda temui, duduk berganti-ganti majelis, berganti-ganti kitab Anda telah selesai membacanya? Tetapi kenapa masih dunia saja yang masih melumuri jiwa kita? Ini dia penyakit kita. Berapa banyak orang yang sudah mengaji, tetapi ketika dia sendiri, tidak ada gurunya, tidak ada siapa-siapa, dia langgar ilmunya itu. Tidak takut dia. Bagaimana akan bermanfaat? Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Majah dengan sanad jayyid, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah SAW hadis Thauban. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa yu'ta yaumul qiyamah bi aqwam ma'ahum a'mal kajibalit tahamah. Kelak di hari kiamat akan dihadapkan oleh Allah orang-orang yang membawa amal sebesar gunung Tahamah. Gunung yang sangat besar di Najd sana, di Jazirah. Jangan tanyakan lagi salatnya. Jangan tanyakan lagi zakat sedekahnya. Jangan tanyakan lagi zikir doanya, hafalan Al-Qur'annya, dan lain sebagainya. Sebesar gunung dibawanya. Lihat dari diri Anda. Jangan lihat ke samping. Jangan lihat orang di belakang Anda. Lihat diri Anda, berapa amal Anda. Dia bawa ibadahnya tersebut, bangga dia. Tsumma ja'alaha Allahu haba'an manthura. Kemudian Allah jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada gunanya rupanya di sisi Allah. Tidak bernilai, tidak berharga. Mana salat yang selama ini dia lakukan ketika dia seolah-olah seperti menangis? Mana air mata yang dahulu dia teteskan ketika berzikir? Mana sedekah-sedekah yang dia berikan dahulu di dunia? Kemana perginya? Mana puasa? Dijadikan tidak bernilai dan berharga, seperti debu. Sahabat yang mendengarnya takut. Mereka berkata, "Qalu ya sifhum lana ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, ceritakan, sifatkan mereka itu kepada kami. Siapa mereka sebenarnya? Kenapa seperti itu? Apa jawab Rasulullah SAW?
Hum min jildatina. Mereka itu sama seperti kita kulitnya. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Berbicara dengan lisan kita juga sama. Yusallun wa yasumun. Mereka itu salat juga, mereka berpuasa juga sama seperti kita. Tapi kenapa? Ada apa gerangan? Walakinnahum idza khalau bi maharimillah, tetapi mereka apabila berkhalwat sendirian dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya karena mereka merasa sendiri. Rupanya iman, rupanya amal mereka selama ini hanya dibuat-buat untuk manusia, tidak khusyuk. Buktinya ketika mereka sendiri tidak ada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak bersama saudara-saudarinya, hilang rasa takut dan khusyuk tersebut. Jika Anda ingin menguji kekhusyukan Anda, coba lihat ketika Anda sholat sunat sendirian dan ketika Anda sholat di masjid ini. Perhatikan. Ketika Anda malas rasanya dan sholat asal-asalan, ingat, perbaiki segera diri itu. Karena ketika hati itu tidak lagi, ketika nafsu itu tidak lagi puas, sibuk dengan mengejar dunia, angan-angan dia yang mengusik, mimpi-mimpi dan tidur dia adalah dunia. Si fulan telah berhasil membangun rumah ini, saya kapan lagi membangunnya? Tidak dia pikirkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sintai asyara raka'ah fil yaum wal laila min ghairil fariidah, man hafadha 'alaiha buniyat lahu aw banallahu lahu baitan fil jannah." Tidak pernah terpikir bagi dia itu. Yang terpikir oleh dia, kawan saya sudah berhasil bisnisnya, dia menambah besar rumahnya, kawan saya sudah membeli mobil ini. Itu saja yang dipikirkannya. Saya tidak boleh kalah. Dia tidak pernah memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Muslim yang saya sebutkan tadi, 12 rakaat sehari semalam selain dari ibadah fardu. Barang siapa yang menjaganya, Allah bangunkan, buatkan untuknya satu rumah di surga. Subhanallah. Pernahkah terpikir oleh dia? Lalu dia berusaha untuk menjaga itu. Dia berusaha menjadi yang terbaik di hadapan manusia dalam segala aspek. Tetapi pernahkah terpikir oleh dia hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang Abdullah bin Umar dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar bermimpi melihat neraka. Ini ceritakan kepada kakaknya Hafsah. Hafsah menceritakan radhiyallahu anha kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal 'abdi 'Abdullah in shalla fil lail, in qama fil lail." Sebaik-baik hamba itu adalah Abdullah jika dia salat di malam hari. Apa kata Salim? Semenjak itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan salat malam lagi. Maka itu yang kita pikirkan, sebaik-baik hamba adalah Abdullah radhiyallahu anhu kalau dia salat di malam hari. Padahal sebelum itu Abdullah bin Umar mengatakan dia merasa berat karena setelah menikah dia merasa berat untuk melakukan ibadah itu. Tetapi jangan bayangkan seperti kita. Bagi mereka sedikit saja lalai itu sudah berat bagi mereka. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ilmu itu saudara-saudariku tidak akan bermanfaat jika tidak Anda amalkan. Dan ilmu itu tidak bermanfaat jika Anda amalkan hanya di hadapan teman-teman Anda saja. Ilmu, rasa takut kepada Allah, ilmu, ketulusan, keikhlasan, amaliyah kita itu, istiqomah kita itu haruslah fis sirri wal alan. Baik ketika kita sendiri maupun ketika kita di hadapan khalayak ramai. Tidak peduli di hadapan siapa. Karena seorang hamba beribadah betul-betul hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata, mengharapkan ampunannya, tidak yang lainnya. Jangan bedakan. Tidak ada bedanya. Ketika Anda di hadapan si fulan atau hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Anda beribadah sendiri itulah kesempatan bagi Anda untuk menemukan hati. Dengarkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, salah seorang ulama kita, bagaimana beliau menasihati. Carilah hati Anda itu di 3 tempat. Carilah hati Anda itu di 3 tempat. Di mall, pusat-pusat hiburan, kedai-kedai kopi, tidak, bukan itu saudara. Carilah hati Anda itu di 3 tempat. Kapan? Ketika Anda membaca Al-Quran. Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda dapatkan? Tanyakan pada diri Anda, kapan Anda akan menangis karena membaca ayat-ayat Allah? Kapan? Menunggu imam membaca dengan suara merdu ketika salat tarawih di bulan Ramadan, lalu dia menangis terisak-isak, Anda juga menangis? Itu semua orang bisa melakukannya, saudaraku. Tapi bisakah Anda melakukannya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim? 1 dari 7 orang yang telah mendapat naungan di yaumil mahsyar, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah. Seorang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah seorang diri, lalu menetes kedua air matanya. Ini yang berat. Kalau imam membaca dengan suara merdu, terisak-isak, menangis, kita di belakang ikut menangis, bisa saja karena manusia itu mudah terpengaruh
perasaannya. Tapi ketika Anda sendiri membaca Al-Quran, duduk di rumah Anda, lalu Anda baca ayat tersebut, menetes air mata itu, kalau Anda tidak pernah merasakannya, kasihan, miskin diri kita itu, tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu tidak akan bermanfaat kalau Anda tidak amalkan dalam segala kondisi dan keadaan. Ketika itulah ilmu itu akan bermanfaat. Tetapi kalau seandainya ilmu itu hanya Anda amalkan di hadapan manusia, lalu ketika itu Anda tidak mengamalkannya, hati-hati. Waspada, jangan sampai Anda termasuk di dalam hadis Thauban tadi, orang-orang yang beribadah, sholat, puasa dan lain sebagainya, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berguna. Nah, kalau ilmu itu sudah tidak bermanfaat, walaupun dia hadir di majelis ilmu, tetapi hatinya masih saja dipenuhi oleh dunia. Hamba-hamba Allah yang soleh itu tidak ada di hati mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada yang lainnya itu, dia mencintainya dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Dia cintai anak istrinya, dia cintai itu agar bisa dia bawa untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, agar bisa dia bimbing, dia arahkan. Dia cintai harta itu agar bisa harta itu menopang dia dan menambah ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia, bukan dia cintai karena harta itu sendiri, bukan. Tetapi dia mencintainya karena Allah memerintahkan dia untuk menggunakan harta itu di jalannya. Karena itu dia mencintai harta. Kalau nafsu itu, jiwa itu tidak pernah merasa kenyang lagi, maka tidak akan ada kekhusyukan. Ada seorang bapak-bapak, dia mengeluh, Ustaz, saya tidak pernah merasakan khusyuk dalam beribadah itu. Kadang-kadang saya lupa berapa rakaat. Umurnya sudah 50 lebih. Kadang-kadang saya ragu berapa rakaat saya sholat. Kita tanyakan ketika itu, Bapak sholat di mana? Kok bisa seperti itu? Saya sholat di toko saya, Ustaz. Sayang kalau saya tinggalkan gak ada yang jaga. Jadi saya sholat di situ. Lantas, ya saya sholat di situ. Ya kadang terpikir berapa ini yang habis, berapa tinggal barang lagi, ini itu dan segala macam. Nah, karena jiwa itu masih dilumuri oleh dunia itu, sehingga yang ada dalam pikiran itu dunia saja. Orang itu disiksa oleh dunianya sendiri. Makanya orang itu kalau hammah dia, man kanat himmatuhu ad-dunya, barang siapa yang himmah, cita-cita, keinginan, tekad dia itu adalah dunia, maka Allah cerai-beraikan urusannya. Farakallahu anhu. Allah cerai-beraikan hatinya, tidak pernah tenang, tentram. Subhanallah. Saya kenal seseorang yang dia itu apa yang belum dia dapat dari dunia ini. Sampai-sampai dulu kalau dia makan itu berkuah khamar, berkuah minuman keras, tidak enak makan kalau tidak ada minuman keras. Apa yang tidak dia dapat lagi? Rumah kalau beli sepatu itu sampai ratusan juta harga sepatu itu, untuk apa itu? Dipijak-pijak juga. Hidupnya dunia saja. Tetapi apa yang dia katakan ketika dia sudah mengenal hak kebenaran itu? Sekaranglah saya baru bisa menikmati dunia saya. Setelah saya mengaji, setelah saya mendapat hidayah untuk meniti jalan salafus saleh, saya baru bisa menikmati dunia saya. Loh, kok bisa? Dulu ketika dia tidak mengenal ilmu ini, belum kembali ke jalan yang hak, waktu dia pagi, petang, siang, malam habis untuk mengurusi dunia itu saja. Sampai tidur pun kurang. Kalaupun tidur pikirannya masih memikirkan itu juga. Dia tidak bisa menikmatinya. Karena cemas dengan dunia itu. Walaupun sudah terkumpul banyak, cemas juga lagi. Karena dunia itu kan tidak akan membuat seperti seseorang yang meminum air laut. Semakin banyak dia minum, maka semakin haus dan dahaga karena dehidrasi. Semakin dia berharap bisa minum lagi sampai akhirnya dia mati. Ya Allah. Ketika dia sudah mengaji, baru dia bisa melepaskan dirinya. Bisa pergi pagi bekerja, sebelum asar dia sudah pulang. Sebelumnya tidak percaya kepada anggota anak buahnya. Dihantui oleh kecemasan dan ketakutan. Nanti duit saya hilang, nanti ini begini, nanti itu begini, begitu dan segala macam. Sekarang dia bisa tenang, bisa tentram. Bahkan dia bisa menggunakan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah meneguhkannya dan meneguhkan kita semua di atas hak. Tidak ada keindahan, kebahagiaan hidup kecuali di bawah Islam. Dan tidak akan ada kekhusyukan kalau Anda masih mengedepankan, mendahului dunia daripada urusan agama. Tidak akan ada kekhusyukan. Kemudian apabila Anda tidak khusyuk, saudara-saudariku, tidak ada lagi kekhusyukan. Anda berdoa tetapi hati Anda tidak hadir. Anda di majelis ilmu tetapi hanya jasad Anda saja seperti mayat berjalan yang hadir. Ketika itu
Harapan Anda, doa Anda tidak akan membumbung tinggi, pintu langit tidak akan dibukakan, Allah tidak akan mendengarnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW setelah itu juga berlindung, wa min da'watin la yustajabu laha, dan aku berlindung juga dari doa yang tidak dikabulkan. Karena setelah tidak ada kekhusyukan lagi, orang beribadah itu dia tidak dengan hatinya lagi. Ruhnya sholat itu adalah khusyuk. Hati. Nah, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penuntut ilmu harus merenungkan ini. Harus memikirkan ini. Ilmu yang bermanfaat, nafsu yang qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang khusyuk, dan doa yang dikabulkan. Kalau 4 ini Anda dapatkan, Anda adalah orang yang paling beruntung di dunia. Orang paling kaya, orang paling bahagia, orang yang paling nikmat kehidupannya di dunia. Kalau satu saja dirampas, terambil dari diri Anda, hidup Anda akan timpang. Walaupun Anda mengaji, masih ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan Anda. Mulailah dari mana? Mulailah dari amalkan ilmu Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima, wa lahadainahum siratan mustaqima." Dan kalaulah bahwasanya mereka fa'alu mengerjakan ma yu'adzuna bih, apa yang diajarkan kepada mereka. Dan kalaulah bahwasanya mereka mengerjakan apa yang diajarkan kepada mereka. Banyak yang sudah diajarkan kepada kita. Tinggal kita lagi mengamalkannya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka, wa ashadda tathbita, dan lebih bisa membuat mereka itu teguh, tegar. Syarat amalkan ilmu. Apa yang diajarkan kepada Anda, jangan tunda, jangan tunggu. Apa yang bisa lakukan. Ya. Allah sendiri yang menegaskan, jika Anda ingin mendapatkan kebaikan, teguh, tegar, hati yang kokoh, amalkan ini. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan kami berikan kepada dia dari sisi kami pahala yang sangat besar. Bukan hanya itu. Kalau Anda mengamalkan apa yang diajarkan kepada Anda, wala hadainahum siratan mustaqima. Sungguh, niscaya, pasti ada di situ lam taukid qasam. Pasti kami akan tunjuki dia kepada jalan yang lurus. Wala hadainahum siratan mustaqima. Jadi, orang yang sudah belajar belum tentu dia mendapat hidayah kepada jalan yang lurus kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Ini dia, mulai dari mengamalkan ilmu itu. Apa yang telah diajarkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan bimbing. Allah akan bantu kita untuk berjuang melawan hawa nafsu kita. Perkara yang kedua adalah, kapan lagi wahai saudaraku? Dari sekarang mulai. Dari sekaranglah Anda mulai untuk menundukkan hawa nafsu itu. Belajarlah untuk mengendalikannya agar tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja, tetapi mendahulukan keduanya dari segala-galanya. Karena itu syarat untuk merasakan ta'mul iman. Manis iman itu. Keimanan itu punya rasa, bukan yel-yel, bukan slogan, bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi ada rasa di sini. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna thalathatal iman. Ada 3 perkara. Barang siapa yang ada pada dirinya 3 perkara itu, dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan itu. Nah, ada 3 perkara. Yang pertama di dalam hadis Bukhari dan Muslim itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yang pertama itu an yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Harus. Itu harga mati. Tidak boleh ditawar-tawar lagi, saudara. Itu syarat yang pertama. Walaupun yang keduanya Anda miliki, yang kedua dan ketiga Anda miliki. Apa itu yang kedua? Yang kedua itu Anda mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala semata. Walaupun yang berikutnya Anda takut kembali kepada kemaksiatan, kekufuran, sebagaimana Anda takut dicampakkan ke dalam neraka. Tetapi yang pertama ini tidak ada. Itu hanya itu labil, goyah sebentar saja. Anda akan goyah, kemudian roboh dan jatuh tersungkur. Nah, mulai dari mengamalkan ilmu, belajar qanaah, menundukkan hawa nafsu, sentiasa belajar untuk mendahulukan Allah dan Rasulnya dari keinginan diri kita. Kemudian dari sanalah insyaAllah belajarlah untuk khusyuk hati itu. Belajar untuk khusyuk. Kapan Anda belajar untuk khusyuk? Belajarlah kekhusyukan ketika Anda seorang diri. Dan tidak perlu orang tahu apa yang Anda amalkan. Sebagian salafus saleh dahulu 20 tahun dia berpuasa tidak tahu keluarganya. Ada yang 40 tahun salat malam, selama 40 tahun itu tidak tahu keluarganya kalau dia salat malam. Sufyan rahimahullahu taala ketika dia sedang membaca Al-Qur'an, datang murid-muridnya, waktu itu dia menangis. Datang murid-muridnya dan tidak sempat dia menghapus air matanya. Bekas-bekas isak tangisnya itu tidak sempat dia membersihkan mukanya.
langsung dia pura-pura pilek. Ma asyad hadzal zukam, kata dia. Aduh, pilek ini parah sekali. Untuk apa? Biar orang tidak tahu kalau dia itu menangis tadinya. Pura-pura pilek dia langsung. Begitu dia ingin merahasiakan, menyembunyikan. Itu orang-orang yang memiliki khusyukan. Dia tidak perlu berbangga-bangga. Lihatlah bagaimana orang-orang yang khusyuk itu. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Ketika itu dia sedang duduk mengajar. Lalu dibacakan hadis-hadis tentang haji. Dibacakan oleh muridnya. Setelah dibacakan hadis. Lalu muridnya membacakan catatan. Qala Ibnul Mubarak. Komentar atau syarahan Ibnul Mubarak. Apa kata Ibnul Mubarak pada murid? Man ana hatta yuktab qawli. Imsah. Hapus. Siapa saya sampai perkataan saya pula yang dicatat di situ? Hapus. Bukan tidak boleh, tapi dia mengajarkan tawadhu. Mengajarkan ketulusan dan keikhlasan. Orang di zaman sekarang itu ilmunya itu ilmu kopas namanya, copy paste saja. Dapat sana, dapat sini. Lalu dia tuliskan, dia nisbatkan kepada dirinya, tidak tanggung bangganya. Seolah-olah dia sudah menandingi para ulama-ulama. Kan itu orang di zaman sekarang. Na'udzubillah. Nah, belajarlah untuk menundukkan hati kita itu dan hasrat untuk zuhur di hadapan manusia itu, belajar agar hati itu bisa khusyuk. Kemudian yang berikutnya jangan lupa doa. Doa ini tidak boleh sedikit pun kita tinggalkan karena doa itu ad-du'a huwal ibadah. Ini yang perkara yang keempat. Doa itu adalah ibadah. Dia itu adalah ibadah. Bahkan seluruh ibadah kita tidak kosong daripada doa. Lihat salat dari awal sampai akhir. Zikir dan doa. Lihat ibadah-ibadah yang lain. Nah, berusahalah selalu berdoa dengan khusyuk. Ini 4 perkara yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat, jiwa nafsu yang qanaah, hati yang khusyuk, dan doa. Soal dikabulkan, apabila yang 3 perkara di depan itu kita miliki, insya Allah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.